antikristus ada dalam beberapa bagian Alkitab yang lain, baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Walaupun tidak disebutkan kata antikristus, tetapi mendapat sebutan nama yang lain. Bapak-bapak dan ibu bisa baca dalam Daniel 11 ayat 31 disebut kekejian yang membinasakan. Lalu dalam Matius 24 ayat 15 pembinasa keji. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 manusia durhaka. Lalu dalam Wahyu 13 ayat 5 disebut dengan binatang. Nah, anti dalam bahasa Yunani, kata anti sebagai kata depan dari antikristus itu berarti melawan, menentang, atau mengambil tempat orang lain. Jadi antikristus berarti orang-orang yang menentang Kristus atau orang-orang yang mengambil tempat Kristus, atau bisa disebut dengan Kristus palsu. Nah, pengertian antikristus tampaknya ini sudah diketahui, tadi sudah disinggung oleh Pak Malik dalam bacaan kita. Ini sudah diketahui oleh jemaat pada waktu itu yang menerima kiriman surat Yohanes ini. Nah, siapakah antikristus itu? Rasul Yohanes menyebutkan beberapa ciri antikristus, yaitu mereka adalah orang-orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 22a. Lalu ciri selanjutnya, menyangkal baik bapa maupun anak. 1 Yohanes 2 ayat 22b sampai 23. Dan menyangkal bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Nah, bapak-bapak dan ibu yang dikasihi Tuhan, dituliskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Memang berasal dari kita, tadi hati-hati kata Pak Malik, harus waspada. Nah, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi antikristus adalah setiap orang yang sudah mengenal kebenaran tentang Kristus, tadi sudah disinggung, tetapi tidak bersedia mengakuinya, bahkan berusaha untuk menyangkali dan secara aktif menentangnya. Nah, meskipun Yohanes mengatakan bahwa antikristus itu bisa saja berasal dari antara kita, tetapi kita tidak perlu resah, tidak perlu juga berusaha menduga-duga siapa mereka. Bagian yang harus kita lakukan adalah tetap tinggal dalam kebenaran yang sudah dinyatakan kepada kita. Jadi bagian kita adalah tetap tinggal dalam kebenaran yang sudah dinyatakan kepada kita dan terus bertekun untuk hidup di dalamnya. Kalau bapak-bapak dan ibu perhatikan, ada kata kunci yang diulang-ulang. 1 Yohanes 2 ayat 24, ayat 27 dan 28 ada kata tinggallah. Secara khusus saya baca ayat yang ke-28, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Kata tinggallah ini merupakan kata yang aktif. Artinya itu harus dilakukan terus-menerus. Tidak hanya bisa sekali-kali saja, tetapi terus-menerus. Tinggallah di dalam Kristus. Tentu saja itu terwujud dalam persekutuan seperti saat ini, melalui doa dan firman Tuhan, dan juga melalui ketaatan kepada Tuhan yang terwujud dalam tindakan kita melakukan firman-Nya dalam keseharian kita. Orang Kristen yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah bisa tergoyahkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, karena ia dapat membedakan mana yang dusta, mana yang kebenaran. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, taat kepada firman-Nya, kita tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, karena Dia akan menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya untuk bisa membedakan manakah yang kebenaran, manakah yang dusta. Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin.